Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang hari ini masih tema yang sama. Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan. Apa yang dibangkitkan? Yang pertama adalah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan. Tanggal 6 kita sudah bahas itu. Dan minggu lalu roh yang membangkitkan kasih. Dan hari ini adalah roh yang membangkitkan ketertiban. Kita baca ayatnya dulu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin juga bingung, Pak Kem jangan-jangan judulnya main buat-buat. Ini judul yang saya ambil sendiri dari Alkitab. Saya tidak buat judul sendiri, tapi judul yang dibuat oleh Alkitab. Di 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-7 berkata demikian. 2 Timotius pasal yang 1 ayat yang ke-7 berkata demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan. Pertama, kekuatan. Kedua, kasih. Dan yang ketiga, ketertiban. Saya ulangi ya, biar kita sama-sama menyimak kebenaran firman Tuhan ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Pertama. Kedua, roh yang membangkitkan kasih. Yang ketiga, roh yang membangkitkan ketertiban. Saya berharap bagi kita semua yang ada, baik yang menyaksikan saya di channel YouTube KMTT maupun yang ada di GBI WC Latu Menten, di Facebook maupun yang ada di Instagram, dan seluruh sidang Jumat yang ada di GBI WC Latu Menten, saya harap Bapak Ibu tidak bosan melihat saya sepanjang 3 minggu. Kem, lu lagi yang khotbah, kamu lagi yang khotbah. Kita bukan lihat siapa yang lagi yang khotbah, tapi kita lihat firman Tuhan yang kita terima hari ini. Amin. Setiap firman Tuhan yang kita terima, kita dengar dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Alkitab berkata, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman itu. Bukan saja kita mendengar lalu kita meninggalkan itu. Bukan saja kita mendengar dan melupakannya. Bukan saja kita mendengar lalu kita meninggalkannya. Tapi kita mendengar dan kita melakukannya. Dalam ketaatan kita melakukan firman Tuhan, ada kebahagiaan. Amin. Ada sukacita, ada rasa ketenangan, ada rasa damai sejahtera, ada rasa yang mungkin dunia tidak bisa berikan dalam kehidupan ini. Tapi Yesus berikan itu bagi kita yang melakukan firman Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dalam 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat 7 memberikan kepada kita tentang 3 gambaran besar mengenai Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Hari ini kita bahas tentang roh yang membangkitkan ketertiban. Definisi apa itu ketertiban? Definisi ketertiban adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau keadaan serba teratur. Keadaan serba teratur, suatu peraturan yang dibuat, satu ketetapan yang dibuat, suatu hal yang dibuat untuk semuanya itu supaya dapat berjalan dengan teratur, dapat berjalan dengan tertib, dapat berjalan dengan baik. Amin ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bahwa menurut Kamus Alkitab atau dalam bahasa aslinya adalah dikatakan juga sama saudara. Ketertiban adalah ketertiban dalam bahasa aslinya adalah urutan tetap. Sudah diurutkan dari A sampai Z, sudah diurutkan dan sudah tetap, tidak berubah. Amin ya. Sama, hidup ini sama. Tuhan sudah bikin kita urutan hidupnya adalah kita lahir, kita hidup, kita mati. Sudah diurutkan. Gak ada yang bisa melawan itu. Sudah diurutkan. Kita malam harus tidur, sudah diurutkan. Gak boleh kita malam begadang. Kalau kita malam begadang berarti kita sedang tidak teratur. Tertib dan teratur sama juga seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita buka definisi Alkitab ini, diambil di 1 Korintus 14 ayat 33.
1 Korintus 14 ayat yang ke-33. Ya, 1 Korintus. Saya berharap Bapak Ibu boleh bersabar dengan saya karena sedikit kendala. Ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan harus berdiam diri dalam peraturan pertemuan ibadah jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara, mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Saya ulangi di ayat yang ke-33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Jadi saudaraku, yang saya kasih dari definisi ini kita menemukan bahwa ternyata saudara, ketika kita melakukan ketertiban dalam kehidupan ini, maka di sini dikatakan Allah tidak menghendaki kekacauan, tapi Allah menghendaki damai sejahtera. Waktu kita taat melakukan peraturan yang ada, waktu kita disiplin, waktu kita tertib, ternyata ada damai sejahtera. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Dalam kita mentaati peraturan-peraturan yang ada damai sejahtera yang Tuhan boleh berikan, ada damai sejahtera yang Tuhan kirimkan menyertai kita dalam kehidupan ini. Maka gak heran saudara kalau Bapak Ibu yang mungkin pernah melanggar lampu merah, pasti di dalam hatinya ada ketakutan. Bapak Ibu yang mungkin naik mobil atau naik motor keluar tidak membawa SIM atau tidak membawa STNK, pasti dalam hidupnya ada ketakutan. Tapi kalau kita membawa SIM, kita bawa STNK, kelengkapan semua peraturan kita taati dengan baik, ada damai sejahtera. Amin. Peraturan dari pemerintah hari ini menganjurkan kepada kita untuk semua warga negara Republik Indonesia diwajibkan kalau keluar rumah pakai masker. Kalau tidak pakai masker maka akan siap-siap juga ditertibkan. Ditertibkan seperti apa? Kita akan ditahan dan kita disuruh sapu jalanan, kalau enggak ngecat jalanan. Kira-kira hari ini ada jemaat Tuhan yang sudah mengalami itu? Kira-kira ada Bapak Ibu yang menyaksikan saya hari ini, ada yang sudah ngalami, sudah bisa ngecat jalan, sapu jalan, pakai baju oranye belum? Kalau belum berarti kita masih taat pada peraturan. Amin ya. Nah saudara, ada damai sejahtera yang menyertai ketika kita melakukan ketertiban itu. Nah, beberapa pandangan tentang ketertiban ini, ada orang berkata begini: peradaban dimulai dengan ketertiban dan berkembang dengan kebebasan dan mati dengan kekacauan. Peradaban itu dimulai dari ketertiban. Amin ya. Semua itu dimulai dengan ketertiban, tapi dikatakan di sini lagi berkembang dengan kebebasan. Kita boleh bebas tapi tertib. Amin ya. Kita di negara yang sekarang ini ada negara berdemokrasi. Berdemokrasi berarti bebas, tapi bukan berarti tidak tertib. Kita harus bebas beraturan, bebas tertib, bebas teratur, bukan bebas kacau balau. Bebas teratur adalah kita boleh kontrol bicara kita dengan baik, kita boleh kontrol emosi kita dengan baik. Bukan berarti dengan sembarangan mempergunakan kehidupan, bukan berarti dengan sembarangan memanfaatkan keadaan yang ada. Amin ya. Dasar demokrasi kita bebas maki orang. Atas dasar demokrasi kita bebas melukai orang, menjas orang. Atas nama demokrasi kita menghakimi orang. Tidak, tapi kita bebas, tapi beraturan. Amin ya. Peradaban dimulai dengan ketertiban dan berkembang dengan kebebasan dan mati dengan kekacauan. Kalau kita kacau maka akan mati. Ada lagi berkata, disiplin adalah jembatan antara cita-cita dan pencapaian. Jika kamu ingin mencapai apa yang kamu cita-citakan, jangan lupa untuk selalu bertindak disiplin. Kadang-kala saudara, kita ingin supaya kita berhasil dalam kehidupan ini, tapi kita lupa untuk juga berdisiplin. Kita lupa juga untuk teratur. Kita juga lupa untuk memanage hidup kita dengan baik. Tuhan bilang begini, Rasul Paulus mengingatkan Timotius begini, Tuhan memberikan kepada kita bukan roh
kekacauan, tapi roh yang membangkitkan ketertiban, roh yang membuat kita kembali lagi untuk tertib dalam kehidupan ini. Amin ya. Lalu karakter membuat kita keluar dari tempat tidur. Komitmen memindahkan kita dalam tindakan, dan disiplin yang membuat kita mampu untuk menindaklanjutinya. Bahkan dikatakan, sesungguhnya kedisiplinan merupakan tindakan dengan berlandaskan komitmen. Amin ya. Hari ini kita sama-sama saudara, kita punya komitmen bersama untuk setia dan taat kepada Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, minggu lalu saya sudah sampaikan, kita ikut Tuhan bukan karena berkatnya saja, tapi kita ikut Tuhan karena apapun dan situasi bagaimanapun, kita tetap mau setia ikut Tuhan. Amin. Buat yang baru pertama kali menyaksikan saya, selamat datang dan selamat bergabung. Kau harus menjadi orang yang berbahagia, maka kau lakukan ketertiban dalam kehidupanmu. Nah, saudara yang saya kasih, sebenarnya saudara, Tuhan pertama kali menciptakan bumi ini, pertama kali menciptakan kehidupan ini, semuanya itu berjalan dengan normal, semuanya itu berjalan dengan teratur. Lalu kapan ketidakteraturan itu muncul? Nah, Bapak Ibu boleh baca di Kejadian pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 2. Ya, kita baca aja ya. Kejadian pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 2. Kapan ketidakteraturan itu muncul? Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2. Ya, ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan laut. Saudara yang saya kasihi, kekacauan itu terjadi di Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang kedua. Kejadian pasal ke-1 di situ, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan adalah sempurna adanya. Lalu kenapa langit dan bumi ini di ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Akibat dari ketidaktaatan, maka dikatakan bumi ini belum berbentuk. Berarti ada kekacauan terjadi. Kapan kekacauan itu terjadi? Kalau Bapak Ibu boleh baca di Wahyu pasal yang ke-12. Wahyu pasal yang ke-12. Saya sedikit mengulas tentang hal ini supaya kita sama-sama mengerti bersama tentang hal ini. Kapan kekacauan itu mulai? Wahyu 12. Kalau di Kejadian situ kita tidak temukan kapan kekacauan itu terjadi. Wahyu 12 ayat yang ke-7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya peperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak dapat di tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama malaikat-malaikatnya. Jadi yang membuat pertama saudara yang saya kasih dalam kekacauan ini terjadi adalah si setan, si iblis. Dari mana kita tahu dia membuat kekacauan itu? Terjadilah peperangan di surga antara malaikat, di sini Mikael, dengan iblis, si naga tua ini. Nah, dia apa yang membuat dia berontak? Apa yang membuat dia berontak itu Bapak Ibu boleh baca juga di Yesaya 14. Yesaya 14, saya sedikit memberikan kepada kita ulasan ini. Kenapa Timotius bilang begini, ketertiban itu seperti roh. Nah, Timotius pasal Yesaya 14. Yesaya 14 ayat yang ke-12. Yesaya 14 Maaf. Yesaya 14 ayat yang ke-12 dan 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa.
Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Saudara, yang membuat dia ini menjadi kekacau ini adalah akibat daripada kesombongannya iblis. Terjadi peperangan karena dia mau menyamai diri dia dengan Allah. Dia mau kudeta sama Allah. Tadinya malaikat yang diciptakan oleh Tuhan sebagai malaikat yang memuji Tuhan, sebagai malaikat yang pemimpin suatu rombongan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Namun dia berontak terhadap Tuhan. Dia mau kudeta kepada Tuhan. Lalu Tuhan melemparkan dia ke bumi. Waktu Tuhan melemparkan dia ke bumi, maka Bapak Ibu perhatikan di Kejadian pasal yang ke-1 ayat 2. Terjadilah kekacauan itu, terjadilah ketidaktertiban itu, terjadilah ketidakteraturan itu mulai. Akhirnya saudara, waktu ketidakteraturan itu mulai, maka Tuhan harus mengulanginya lagi. Maka kata menciptakan bumi di Kejadian pasal 1 dengan menciptakan bumi di Kejadian pasal 2 itu berbeda. Pasal 1 kata menciptakan di situ adalah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Sedangkan Kejadian pasal yang kedua, pasal 1 ayat yang kedua, itu merestorasi atau mendaur ulang atau membuatnya menjadi sempurna kembali lagi, dibalikkan lagi. Artinya direstorasi lagi. Bumi yang tadinya teratur, bumi yang tadinya sempurna, terjadilah kekacauan akibat daripada kesombongan, akibat daripada seorang iblis yang tadinya menyamai diciptakan untuk memuji Tuhan, namun mulai berontak dan tinggalkan itu dan mau menyamakan diri dengan Tuhan. Ini sejarah ketidaktertiban itu mulai dari setan, mulai dari kesombongan, mulai dari menganggap dirinya hebat, bisa dan segalanya. Maka muncullah ketidaktertiban itu. Itu awal mula-mulanya yang namanya ketertiban. Nah, ketertiban ini ternyata saudara, Rasul memandangnya sebagai sebuah roh. Amin ya. Sebuah roh yang dimana roh ini kalau kita tidak jaga dia dengan baik-baik, maka kita akan menjadi orang yang kacau dalam hidup ini. Maka kita akan menjadi orang yang brutal dalam kehidupan ini. Maka kita akan menjadi orang yang selalu mau menang sendiri, selalu sombong, selalu mau angkuh dalam kehidupan ini. Makanya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita hari ini bahwa ketertiban adalah roh. Kita yang tidak taat kepada rambu-rambu lalu lintas hari ini, dengar baik-baik. Kau hati-hati karena itu ada roh kekacauan. Roh yang ingin selalu tidak mau taat. Roh yang tidak mau dengar-dengaran. Ketika manusia pertama kali diciptakan, manusia diciptakan dengan sempurna. Manusia diciptakan dan ditempatkan di Taman Eden. Kenapa saudara dan saya begitu dibenci oleh iblis? Karena saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah. Bukan saja itu saudara, pertama kali begitu Tuhan restorasi bumi ini dan membuatnya teratur lagi, iblis berharap supaya bumi ini nanti diserahkan kembali kepada dia. Tapi ternyata Tuhan serahkan itu kepada manusia. Tuhan bilang begini, berkuasalah atas semuanya itu. Dengan Tuhan memberikan otoritas itu kepada bumi ini, kepada manusia, maka membuat iblis geram kepada manusia, membuat iblis makin geram. Maka iblis menyerang manusia dan membuat manusia gagal menjadi orang yang taat atau orang yang tertib kepada peraturan Allah. Dengan kata lain, kita semua yang ada hari ini, roh ketidaktaatan itu ada dalam kehidupan kita. Roh ketidaktaatan itu sudah merajalela dari seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu Rasul Paulus, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan ketertiban. Kita dibangkitkan kembali, kita dihidupkan kembali. Amin ya saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu boleh perhatikan, ketika apakah iblis berhasil dalam merebut kuasanya dari manusia? Kuasa yang Tuhan berikan kepada manusia, ternyata iblis berhasil. Berhasilnya kapan? Berhasilnya waktu manusia pilih
taat kepada iblis daripada taat kepada Tuhan. Memakan buah itu menunjukkan bahwa manusia tidak taat kepada Allah, tapi taat kepada iblis. Waktu manusia taat kepada iblis, ketidakteraturan itu mulai terjadi. Manusia dibuang keluar dari Taman Eden. Manusia tidak lagi hidup dalam kedamaian. Manusia sudah tidak hidup lagi dalam ketenangan. Manusia mulai dikatakan dalam kitab, engkau berjerilah, engkau bersusah, engkau mulai saat ini, engkau mulai mengusahakan, dan duri dan daging semua bumi itu sudah mulai mengancam kehidupanmu. Sejak itulah manusia mulai rasa kehilangan hadirat Tuhan. Tapi Allah yang saudara dan saya sembah bukan Allah yang hanya melepaskan kita dan meninggalkan kita begitu saja, tapi Dia selalu mau datang menyapa kita. Lewat Yesus Kristus, Dia datang ke dalam dunia. Kuasa yang tadinya diberikan kepada iblis dan iblis rebut kembali. Yesus lahir dalam dunia. Yesus datang ke dalam dunia. Yesus berkata, kunci kerajaan surga, kunci kerajaan maut, dan kunci kerajaan dunia ini telah diberikan kepada Yesus. Maka Rasul Paulus mengingatkan anak didiknya, kunci itu sudah berikan kepada dia. Kunci itu sudah berikan kepada kamu. Kamu gak usah takut, kamu gak usah cemas, kamu gak usah khawatir, kamu gak usah takut kepada apapun. Lakukan semuanya itu dengan keberanian, percaya Tuhan beserta dengan kita. Amin. Semangat hari ini kita. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, itu saya urut tentang mengenai kekacauan itu supaya Bapak Ibu kita mengerti bersama dulu garis besarnya. Ternyata saudara, namanya kasih itu juga roh, namanya ketertiban itu roh, namanya kekuatan itu juga roh. Nah, tiga-tiganya itu harus bangkit. Kekuatan, kasih, dan ketertiban ini bangkit dan bergerak bersama, maka akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa, menjadi satu kekuatan yang dahsyat dan hebat dalam kehidupan ini, sehingga kita bertindak, melakukan banyak hal dalam kehidupan ini dengan kuasa yang luar biasa dalam kehidupan ini. Rasul Paulus mendemonstrasikan itu. Rasul Paulus merasakan kuasa itu menyertai kehidupannya, dan kuasa itu juga menyertai para tokoh-tokoh di Alkitab, dan kuasa itu juga yang hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadikan Dia sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, dan percaya ada roh yang dikaruniakan kepada dalam kehidupanmu. Roh kekuatan, roh kasih, roh ketertiban diberikan dalam kehidupanmu, maka engkau akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan. Amin. Apa yang dimaksud dengan roh yang membangkitkan ketertiban? Saya sedikit, tadi saya sudah mengulas itu. Sekarang kita masuk kepada pembahasan kita yang paling hakiki. Apa yang dimaksud dengan roh yang membangkitkan ketertiban? Kalau kita baca 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat ke-5, maka kita akan temukan jawaban apa yang dimaksud dengan 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-5. Kita ketemukan di sini ada 3 jawaban. 3 jawaban atas apa saudara? 3 jawaban atas apa yang dimaksud dengan roh yang membangkitkan ketertiban. Setiap firman Tuhan yang ada di Alkitab, antara ayat yang satu dan yang lain, pasti berkaitan dan punya jawaban terhadap maksud tuh Rasul Paulus ini. Ayat yang ke-5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Eunika, dan yang aku yakin hidup juga dalam dirimu. Saya tekankan ulang, saya maksudkan gini, apa yang dimaksudkan dengan roh yang membangkitkan ketertiban? Di 2 Timotius pasal 1 ayat ke-5 berkata demikian, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunika, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Roh yang membangkitkan ketertiban itu seperti apa?
Kalau kita baca di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat ke-5, kita akan temukan kata tulus ikhlas. Yang pertama saudara, roh yang membangkitkan ketertiban adalah roh yang mau diatur oleh Tuhan. Amin. Iman yang timbul dalam dirimu yaitu iman yang tulus ikhlas. Orang yang tulus dan ikhlas, orang yang tulus dan ikhlas adalah orang yang selalu mau diatur oleh Tuhan. Roh yang selalu mau dibimbing oleh Tuhan. Roh yang mudah dinasihati, roh yang mudah dibimbing, roh yang membuat kita mudah untuk taat dalam kehidupan ini. Tidak mengeraskan hatinya, tidak membentengi hatinya, tidak membuat dia menjadi orang yang bebal dalam kehidupannya. Amin. Ciri-ciri orang yang tidak mau diatur. Nah, ini kontras nih antara orang yang mau diatur dan orang yang tidak mau diatur. Orang yang tidak mau diatur itu sama dengan saudara. Ciri-cirinya adalah tidak menghargai waktu. Bahkan Efesus bilang, Rasul Paulus di Efesus pasal yang ke-5 ayat 16, pergunakanlah waktu-waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Orang akan membual, orang akan menyombongkan diri, orang akan memfitnah, orang akan menjelekkan orang. Waktunya pakai hanya buat menjelekin orang. Waktunya hanya pakai untuk memfitnah orang. Waktunya hanya pakai untuk membicarakan kejelekan orang. Orang yang bersikap tidak menghargai waktu, tidak mau diatur. Bapak Ibu boleh jumpai orang itu. Kalau ada orang yang misalnya sifatnya dan hidupnya mau seperti itu dan kita nasihati, dia susah dinasihati, lebih baik kita hindari itu. Jauhkan diri kita dari pergaulan-pergaulan seperti itu. Yang kedua dikatakan ciri-ciri orang yang tidak mau diatur adalah bersikap arogan atau sombong. Bapak Ibu tadi kita udah baca asal mulanya kenapa kekacauan terjadi karena kesombongan. Orang yang merasa hebat, orang merasa mampu, orang merasa bisa, orang merasa kuat, orang yang merasa bahwa hidup dia segala-galanya dan tidak ada seperti dia. Amin ya. Kalau itu sudah mulai ada dalam kehidupanmu, kalau sudah ada mulai kesombongan dalam kehidupanmu, maka itu adalah tanda-tanda di mana roh ketidaktertiban itu mulai ada dalam kehidupanmu. Maka saya mau katakan kepada kita harus bertobat dan kita kembali menjadi orang rendah hati. Orang yang mau gampang diatur oleh Tuhan, orang yang mau gampang taat kepada Tuhan, mau dibimbing, mau dinasihati oleh Tuhan. Amin. Saya pernah ada di Kalimantan. Saya bersyukur jemaat yang ada di Kalimantan, yang ada di SP4. Mungkin hari ini juga mereka mendengar saya. Saya berharap mereka boleh menghubungi saya. Saya temukan orang-orang di sana, saudara, saya bilang, Dek, kamu harus ke sekolah. Om, sekolah keluarkan duit. Saya masuk ke hutan, saya ngaret, saya dapat duit. Kita susah untuk mengajari mereka untuk sekolah. Kenapa? Karena alam sudah membuat mereka, menyediakan mereka kenyamanan yang luar biasa. Tapi saya temukan di sana juga, mereka bukan hanya orang yang hanya keras seperti itu, tapi mereka orang yang mau diatur. Mereka orang yang dengar-dengaran. Mereka orang yang gampang dinasihati. Amin ya. Kalau kita temukan orang yang seperti itu, saudara, yang hatinya itu tulus ikhlas. Orang yang tulus ikhlas menunjukkan bahwa dia adalah orang yang gampang diatur oleh Tuhan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang menunjukkan bahwa dia gampang dibentuk menjadi anak yang andalannya Tuhan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang selalu senantiasa Tuhan gampang untuk menjumpai dia. Kenapa? Karena dalam hatinya tidak ada kebencian, dalam hatinya tidak ada kesombongan, dalam hatinya tidak ada rasa takut, dalam hatinya tidak ada rasa kecemasan, tapi yang adalah ucapan syukur dalam kehidupannya. Amin. Yang ciri-ciri adalah terlalu sensitif. Ini gak enak nih saudara. Saya ngomong terlalu sensitif. Ibu-ibu, iya pakai. Bapak-bapak bilang, iya betul itu pakai. Aduh, suami saya ini sensitif banget pak. Ya, istri saya sensitif banget.
terlalu sensitif. Kalau sudah sensitif itu boleh saudara. Kita bukan berarti tidak boleh sensitif. Tapi yang namanya terlalu sensitif itu adalah selalu setiap saat curiga. Sensitif kepada hal yang positif baik. Tapi kalau sensitif terhadap hal yang negatif bagaimana? Nah saudara yang saya kasih, kita mau bertobat. Itu adalah menunjukkan bahwa kita sudah mulai ada dalam roh-roh yang tidak ikhlas lagi, tulus lagi, sudah nggak ada lagi. Menyepelekan. Orang yang suka menyepelekan, menganggap remeh orang lain, menyepelekan banyak hal, menyepelekan banyak tugas, menyepelekan banyak tanggung jawab, menyepelekan, itu sudah mulai tidak tertib lagi. Kita harus ingatkan dia, bangun kembali. Kita harus ingatkan gila, ayo kembali lagi kepada roh ketertiban itu. Kita sadarkan dia, pukul jidatnya dia. Sadar dia. Colek kiri kanan, sadar lu. Pakai bilang pandai berkelit, bersilat lidah. Bukankah hari-hari ini banyak orang yang pandai berkelit, pandai bersilat lidah, pandai berargumen, ya kan? Ada hal yang mungkin itu salah, tapi dia berargumen bahwa itu benar. Karena saking dia membuktikan bahwa dia benar-benar salah, tapi dia tidak mau mengakui kesalahannya, tapi dia berbelit-belit, bersilat lidah. Hari ini kita jumpai orang-orang seperti itu. Kita katakan kepada dia, bertobat kamu hari ini. Dan karena itu engkau harus bangkit roh ketertiban itu. Itu kata-kata yang suka berbelit-belit, kita tertibkan kata-katanya supaya dia tidak bersilat lidah. Dia suka menipu, dia suka berbohong, dia suka memanipulasi kata-kata. Saya katakan kepada Bapak Ibu. Lalu dikatakan tidak suka bersosialisasi. Dia tidak mau bersosialisasi, dia tidak mau bergaul dengan orang lain, dia tidak mau beradaptasi dengan orang lain. Dia mau menyendiri, dia mau mojok sendiri, dia mau egoisnya tinggi. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak tertib. Maka kita dikatakan, kita hari ini mau tertibkan itu semua. Karena apa? Yesus memberikan kepada kita roh yang membangkitkan ketertiban. Bersikap apatis, masa bodoh. Amin. Mau dunia runtuh, mau dunia seperti apapun, masa bodoh. Mau hidup saya seperti apapun, mau orang lain, tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan keadaan, mau seperti apa, tidak peduli. Masa bodoh. Roh-roh ketertiban itu sudah mulai mengganggu hidupmu. Roh-roh seperti itu adalah roh-roh yang mulai mengganggu bahwa engkau tidak lagi tertib di dalam Tuhan. Mulai bertobat. Dendam dan pemarah. Nggak enak ini pakai. Orang-orang yang suka marah-marah, orang-orang yang suka dendam kepada orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang dendam. Engkau mulai ingat bahwa ketika engkau dendam kepada orang, engkau marah kepada orang, maka Alkitab, apakah amarahmu mendatangkan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan? Waktu Kain marah kepada Habel, Tuhan bilang begini, apakah mukamu tidak berseri? Lihat, iblis sedang mengintip. Dan benar saudara, ketika kita marah, maka ingat iblis sedang mengintip. Ada kekacauan yang sedang menantimu. Hari ini kita bertobat. Ketika kita marah, kita dendam kepada orang, mari kita lupakan itu ke semua dan kita lepaskan pengampunan. Kita lepaskan pengampunan buat mereka. Kita mau berdamai dengan mereka. Kita tidak menjadi orang pemarah, tapi menjadi orang yang bersuka cita. Lakukan dengan tulus. Lakukan bukan dengan pura-pura. Mengasihi Tuhan dengan tulus. Melayani teman dengan tulus. Melakukan semuanya itu dengan tulus kepada Tuhan. Maka engkau adalah orang yang dikatakan engkau telah membangkitkan roh ketertiban itu ada dalam hidupmu. Amin ya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, roh yang tidak tertib itu membuat bangsa Israel seharusnya menuju ke tanah Kanaan. Mereka menempuh dalam waktu 40 tahun yang seharusnya mungkin 10 hari,
mungkin 14 hari, mungkin sebulan, mungkin setahun. Tapi akibat karena mereka tidak mau diatur, akibat karena mereka tidak mau taat kepada peraturan yang ada, mereka harus tunggu 40 tahun baru mereka masuk kepada Kanaan. Akibat mereka tidak taat kepada peraturan yang ada, akibat mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, hanya 2 orang yang bisa masuk ke tanah perjanjian, yaitu Yosua dan Kaleb. Akibat ketidaktaatan, maka Musa pun tidak masuk kepada tanah perjanjian. Bapak Ibu perhatikan, kenapa? Karena roh ketertiban itu roh orang yang mudah dan gampang diatur. Orang yang tulus hatinya adalah orang yang mudah dan gampang diatur oleh Tuhan. Kalau engkau mudah dan gampang diatur oleh Tuhan, maka engkau dengan sendirinya mudah juga berkat Tuhan itu dilimpahkan dalam kehidupanmu. Engkau mudah juga untuk menemukan jawaban-jawaban dalam kehidupanmu. Engkau akan mudah juga Tuhan mendengarkan doamu. Engkau akan mudah juga Tuhan mengabulkan seluruh apa yang menjadi harapanmu dan doamu. Itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang mau taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Akibat dari ketidaktaatan, kita perhatikan bangsa Israel, mereka harus berputar-putar. Harusnya jalan lurus begini sampai putar-putar. Kerap kali Tuhan membuat kita putar-putar. Virus corona membuat kita putar-putar karena kita tidak taat aturan. Amin. Seharusnya kita mungkin sudah selesai wabah ini, tapi karena ketidaktaatan kita untuk tidak pakai masker, karena ketidaktaatan kita untuk pakai jaga jarak, kita berkerumun, kita dimanapun, kita tidak taat, akibatnya memperpanjang PSBB. Yang kedua, roh yang membangkitkan ketertiban itu seperti apa? Yang kedua adalah di ayat yang ke-5, ya, 2 Timotius ayat yang ke-5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunika. Yang kedua adalah roh yang, apa yang dimaksud dengan roh yang membangkitkan ketertiban adalah roh yang lahir karena impartasi. Amin. Timotius mendapatkan imannya, Timotius mendapatkan ketulus ikhlasannya, Timotius bisa taat, Timotius menjadi orang yang taat dan setia, Timotius menjadi orang yang kokoh di dalam Tuhan, Timotius percaya kepada Tuhan, Timotius mengandalkan. Semuanya itu bukan sekucu-kucu terjadi kebetulan, tapi ada impartasi dari Louis, neneknya, dan juga ibunya. Hari ini saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita butuh namanya roh keteladanan itu. Kita butuh namanya roh di mana ada impartasi yang dibangun oleh orang dahulu kita kepada kehidupan kita. Nah, saudara yang saya, impartasi apa yang diberikan? Impartasi iman kita kepada anak-anak kita. Neneknya dan mamanya sedang mengimpartasikan imannya. Kalau Bapak Ibu baca dalam sejarah, apa yang dilakukan oleh Louis kepada mereka, membangunkan iman Timotius. Dengan apa? Mengajari dia untuk beribadah kepada Tuhan, mengajari dia untuk takut kepada Tuhan, mengajari dia membaca Alkitab, mengajari dia berdoa, mengajari dia untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena itulah yang membuat iman dia makin kokoh. Dan roh impartasi itu telah diterima oleh Timotius. Roh yang membangkitkan ketertiban adalah roh di mana kita mampu untuk mengimpartasikan kuasa, mengimpartasikan hal-hal rohani kepada orang-orang di sekitar kita, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada lingkungan, kepada komplek kita. Hari-hari ini figur-figur keteladanan itu perlu kita teladani dalam kehidupan ini. Ada begitu banyak tokoh-tokoh di Alkitab memberikan gambaran kepada bagaimana seorang teladan kehidupan. Yesus adalah gambaran kita teladan tentang teladan kehidupan. Bagaimana dia dianiaya namun tidak membalaskan
balas dengan kejahatan. Bagaimana dia memberikan keteladan kepada kita. Disakiti tapi kita bertindak untuk memberkati. Dilukai tapi tidak membalasnya. Tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Itu adalah sebuah keteladanan yang sedang Tuhan impartasikan itu kepada kita. Dia rela mati buat kita semua. Roh yang membangkitkan, impartasi apa lagi saudara? Impartasi sikap jujur. Amin. Timotius dapat menjadi orang yang diandalkan, orang yang punya iman yang tulus. Itu karena ada sikap impartasi, sikap jujur. Itu telah ditanamkan oleh keluarganya, oleh neneknya dan juga mamanya. Dan apalagi impartasikan tanggung jawab. Amin ya. Saudara, kita harus bertanggung jawab terhadap kehidupan ini. Bertanggung jawab terhadap kerjaan kita, bertanggung jawab terhadap suami, istri, anak, bertanggung jawab semua. Adakah orang yang tidak bertanggung jawab dalam hidup ini? Kalau engkau tidak bertanggung jawab, engkau sedang meninggalkan kasih roh ketertiban itu tinggalkan engkau. Lalu impartasikan ketekunan, impartasikan kesabaran. Amin ya. Tekun. Apapun kita tetap tekun di dalam Tuhan, tekun bekerja, tekun berbisnis, tekun melakukan, semuanya itu kita lakukan dan tekun. Maka akan ada hasil. Impartasikan dalam mengasihi sesama. Roh itu juga saudara harus kita bangunkan. Amin saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yang ketiga dari apa yang dimaksud dengan roh yang membangkitkan ketertiban. Yang ketiga adalah di 2 Timotius pasal 1 ayat ke-5. Ya gini, nenekmu Lois dan ibumu Eunika dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Roh yang membangkitkan ketertiban itu seperti apa? Adalah dikatakan yang ketiga, roh yang berbuah di dalam kehidupan kita. Ada buah-buah roh timbul dalam kehidupan ini. Ada buah-buah roh boleh kita rasakan dalam kehidupan ini. Galatia memberikan kepada kita tentang penjelasan tentang buah-buah roh. Buah-buah roh itu salah satunya adalah menguasai diri. Amsal bilang orang yang dapat menguasai dirinya adalah orang yang mampu menguasai sebuah kota. Amin ya. Saudaraku yang saya kasih dalam diri, buah-buah roh kita pancarkan. Yang timbul juga, aku yakin hidup juga dalam dirimu. Amin. Buah-buah roh itu ternyata hidup dalam kehidupan daripada Timotius. Nah saudara, Bapak Ibu yang saya kasih, buah seperti apa? 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-8. Ke-1 ayat yang 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman, karena dia malaikat ikutan menderita bagi Injil oleh kerja. Buah roh seperti apa? Buah roh berani bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya salut kepada Agnes Monica. Di depan banyak orang dia mengungkapkan siapa identitas dirinya dia. Yesus adalah Tuhannya dia. Bahkan ia mengutip sebuah ayat-ayat Alkitab. Bahkan juga saya salut kepada pemain sinetron. Ya, dia juga sama. Ada satu pemain sinetronnya juga dia tidak malu bersaksi tentang Yesus. Hari ini banyak orang yang malu mungkin bersaksi tentang siapa Yesus. Buah roh yang pertama adalah membuat kita berani menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu memang gak gampang. Kalau hari ini kita berkata Yesus adalah Tuhan, kalau kita ada di gereja enak ngomongnya. Tapi kalau engkau ada di dunia sana, engkau ada di daerah-daerah yang mungkin radikalnya cukup tinggi, engkau ada di daerah-daerah yang engkau hari ini engkau menyebut nama Yesus, maka engkau akan mati. Beranikah itu? Dan Rasul Paulus mengingatkan Timotius, buah roh seperti ini yang ada dalam hidup. Kalau kita berani bersaksi, roh yang menyala-nyala, roh yang mau timbul untuk berkata tentang Yesus itu Tuhan, itu gak gampang. Amin ya. Lalu yang kedua adalah di ayat ke-13. Buah roh apa itu saudara? Di ayat ke-13, buah roh yang di sini dikatakan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan dalam kasih Kristus. Adalah peganglah ajaran yang sehat.
Hari-hari ini kita boleh temukan salah satu buah roh yang saat ini mungkin muncul adalah iblis sedang menghembuskan buah-buah roh di mana ajaran-ajaran yang tidak sehat kita boleh terima. Tapi hari ini saudara, roh ketertiban itu diberikan kepada kita, yaitu membuat kita mengalami berbuah, yaitu kita pegang kepada ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat adalah saudara, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan adalah ajaran yang sehat. Mengakui bahwa Alkitab adalah firman Tuhan adalah ajaran yang sehat. Mengakui bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah adalah ajaran yang sehat. Itulah yang membuat kita saudara pegang itu kuat-kuat dalam kehidupan ini. Amin. Amin ya saudaraku yang saya kasihi. Yang ketiga masih juga di ayat yang ke-13. Masih juga di ayat yang ke-13 bagian B-nya berkata demikian. Contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman, karena kasih iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Lakukan semuanya itu dengan iman. Bertindak dengan iman. Bertindak dengan kasih, melangkah dengan iman, melangkah dengan percaya. Apapun yang kau lakukan, lakukan dengan iman. Apapun yang kau kerjakan, kerjakannya dengan iman dan kasih. Maka kau akan menemukan buahnya dalam hidupannya. Yang terakhir di sini katakan ayat yang 14, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Yang ketiga adalah kita memelihara Roh Kudus ada dalam kehidupan. Roh yang ada yang Tuhan berikan dalam kehidupannya, kita tidak mau dukakan, kita tidak mau mengecewakannya, kita tidak mau melukai roh yang Tuhan sudah taruh dalam hidup ini. Dengan kita tidak taat kepada Tuhan, dengan kita berbalik, dengan kita tidak setia kepada Tuhan. Kalau kita lakukan semua ini, Alkitab di Ulangan pasal 28, jika kita taat dan setia, maka segala berkat ini datang kepadamu. Engkau akan diberkati kemanapun engkau pergi. Engkau akan dilindungi kemanapun engkau pergi. Keluar masuk hidupmu dijaga oleh Tuhan. Amin ya. Bagaimana dengan hidup kita hari ini? Mari hari ini kita mau belajar untuk membangkitkan kembali roh ketertiban itu ada dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita jumpa lagi di minggu depan. Saya sudah hubungi Bapak Pendeta Hari Sanosa, biarlah dia juga boleh men-sharing firman Tuhan buat kita di minggu depan. Kita satu hati dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu di siang hari ini. Dalam kebenaran firman Tuhan yang kami terima hari ini, meteraikan itu semua dalam kehidupan kami. Ajar kami bukan sekedar menjadi pendengar, tapi melakukan dalam kehidupannya. Roh yang membangkitkan ketertiban itu boleh kami alami dan rasakan dalam kehidupannya. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan akhiri ibadah kita. Dan pengumuman, Bapak Ibu boleh kita ada lagi di live streaming minggu depan. Dan buat Bapak Ibu yang memberikan persembahan, Bapak Ibu boleh mentransfer ke nomor rekening yang mungkin setiap kali kita ibadah saya taruh di running text yang ada. Dan juga minggu depan kita akan dilayani oleh Opa Hari Sanosa. Saya berharap Bapak Ibu boleh ada lagi bersama kami dalam live streaming minggu depan. Ya, itu saja. Dan kita akhiri ibadah kita siang hari ini. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Bapa di siang hari ini bersyukur dan berterima kasih. Tuhan begitu baik kepada kami, menolong kami, menyertai kami, melingkupi kami, membimbing kami dari awalnya ibadah kami, dari pujian penyembahan, berdoa anak-anak bahkan sampai kebenaran firman-Mu. Hari ini kami belajar untuk menjadi orang yang seperti Timotius, yaitu memiliki roh ketertiban dalam kehidupan ini. Memiliki roh di mana kami mau diatur, roh yang mau diatur, roh yang lahir karena impartasi, roh yang berbuah dalam diri kami. Biar Tuhan tanamkan itu dalam kehidupan ini, sehingga hari lepas hari kami boleh melihat kemenangan demi kemenangan dinyatakan kehidupan kami. Tuhan menolong kami dalam bisnis kami, Tuhan menolong kami dalam usaha kami, Tuhan menolong kami dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami.
Hari ini mau berdoa buat seluruh sini Jumatmu di GBI WC Latu Menten, dimanapun mereka berada hari ini. Bapak, hamba mau berdoa buat mereka. Bagi jemaatmu yang saat ini sakit, baik istri suami daripada Rudy yang saat ini mungkin jatuh karena sakit, bertulang rusuk yang patah. Kami berdoa bersama-sama Bapak, ulurkan tanganmu jamah dan oleh bilur-bilurmu menjadi sembuh dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat anakmu Juli yang sudah melakukan operasi miom, yang angkat miom, ya Tuhan tolong Bapak pemulihan terjadi. Kami juga berdoa buat anak-anakmu yang lain yang akan masuk dalam ada dalam kehamilan yang ada. Kami berdoa Tuhan tolong Bapak, baik Bu Vivi maupun Mega, kami berdoa Tuhan tolong mereka Bapak, biar mereka anak dalam kandungan yang dijamah ditolong sejak dari kecil. Anak-anak ini takut kepadamu, berkati Bapak semua kami yang ada, jemaatmu yang lain dimanapun mereka berada ini berada dalam keadaan yang lesu dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam bisnis mereka kami berdoa Bapak, biar Tuhan tolong Bapak campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup untuk memulihkan keadaan-keadaan mereka. Kami percaya Engkau sanggup untuk mengembalikan apa yang hilang dalam tahun-tahun kehidupan ini. Tuhan memberkati kami, baik anak-anak-Mu yang saat ini dalam usia yang lanjut. Kami berdoa Tuhan tolong lingkupi mereka selalu Bapak, agar mereka selalu terhindar, mereka selalu aman dalam pemeliharaan-Mu Bapak. Penyertaan Tuhan boleh sempurna ada yang dalam kehidupan kami. Mau berdoa Bapak buat anak-anakmu yang saat ini terbaring karena sakit penyakit, jamah dan sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapak buat anak-anakmu yang saat ini mohon uluran tangan Tuhan untuk mereka membutuhkan pekerjaan. Tuhan tolong Bapak Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan sehingga mereka pun boleh bekerja kembali, dapat pekerjaan dan muliakan nama Tuhan Bapak. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh sidang jemaatmu semua ke dalam tangan Tuhan, keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, setiap pribadi lepas pribadi, iman, harapan dan kasih mereka hamba tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati kehidupan mereka Bapa. Bahkan kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, biar Tuhan boleh memberkati bangsa dan negara ini, berkati pemerintahan pusat sampai kepada RT RW yang ada, keadaan ekonomi, keadaan politik, keadaan keamanan, Tuhan boleh senantiasa ada di dalamnya, bertakhta dan berdaulat penuh Bapa. Apapun yang mereka putuskan dan rencanakan dan kerjakan, biarlah semuanya itu campur tangan Tuhan di dalamnya sehingga mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Berdoa juga buat bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel. Berkati bangsa pilihan-Mu, berkati umat-Mu, berkati anak-anak-Mu di sana. Shalom bagi Israel. Nyatalah kuasa-Mu, nyatalah pertolongan bagi Israel. Kami berdoa juga Bapa buat semua kami yang saat ini boleh terbeban untuk memberikan persembahannya, tangan-tangan yang terulur untuk memberi. Berkati kehidupan mereka, berkati setiap apa yang mereka persembahkan, setiap dana yang mereka persembahkan untuk pekerjaan-Mu. Biarlah Tuhan selalu membalas berlipat kali ganda. Takaran dan ukuran yang mereka pakai, Tuhan akan membalaskan itu, mengembalikan itu berlipat-lipat kali ganda dalam kehidupan mereka. Semua kami yang ada hari ini menyaksikan kami live streaming baik di Facebook maupun di channel YouTube, semua kami boleh dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, arahkanlah imanmu kepada Tuhan dan mari kita kembali dan melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus biarlah tetap tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin.